Contoh pernyataan ekuivalen. Misalnya terdapat dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A terdiri dari 2, 5, 6, 7, dan 8. Himpunan B terdiri dari 4, 5, 6, 7, dan 9. Himpunan A memiliki 5 angka. Himpunan B memiliki 5 angka. Maka kedua himpunan ini disebut ekuivalen. Kemudian, himpunan C dan himpunan D. Himpunan C terdiri dari 6, 9, dan 10. Himpunan D terdiri dari 7, 8, 9, dan 10. Himpunan C memiliki 3 angka. Himpunan D memiliki 4 angka. Maka kedua himpunan ini tidak ekuivalen karena jumlah anggota pada kedua himpunan ini berbeda. Contoh dari kuantifikasi. Misalnya terdapat 2 kalimat. Yang pertama, tinggi badan Joni adalah 160 cm. Yang kedua, berat buah jeruk ini adalah 4 kg. Kedua kalimat ini memiliki angka, yaitu 160 dan 4. Kedua angka ini merupakan hasil dari kuantifikasi. Penarikan kesimpulan modus ponens. Premis 1. Jika sebab P terjadi, maka akibat Q pun pasti akan terjadi. Kita sebut gosip. Premis kedua, sebab P pun terjadi. Kita sebut dengan kenyataan. Kesimpulannya, akibat Q pun pasti akan terjadi. Karena premis 1 mengatakan, jika sebab P terjadi, maka akibat Q pun pasti akan terjadi. Dan kenyataannya, di premis 2, sebab P pun terjadi. Maka kesimpulannya, akibat Q pun pasti akan terjadi. Contoh, premis 1. Jika Dara rajin belajar, maka Dara bisa menjawab soal ujian. Dan di premis 2, kenyataannya, Dara memang rajin belajar. Maka kesimpulannya, Dara bisa menjawab soal ujian. Penarikan kesimpulan modus tollens. Premis 1 atau pernyataan 1. Jika sebab P terjadi, maka akibat Q pun pasti akan terjadi. Premis 2, ingkaran Q. Artinya, akibat Q tidak terjadi. Kesimpulannya, ingkaran P. Artinya, sebab P tidak terjadi. Karena jika sebab P terjadi, maka akibat Q pun pasti akan terjadi. Dan kenyataannya, akibat Q tidak terjadi. Maka kesimpulannya, sebab P pun tidak terjadi. Contoh, premis 1. Jika saya bekerja, maka saya memiliki uang. Di premis 2, kenyataannya saya tidak memiliki uang. Maka kesimpulannya, saya tidak bekerja. Penarikan kesimpulan silogisma. Silogisma adalah penarikan kesimpulan secara berantai. Premis 1 atau pernyataan 1. Jika sebab P, maka akibatnya adalah Q. Premis 2. Jika sebab Q, maka akibatnya adalah R. Kesimpulannya, jika sebab P, maka akibatnya pasti R. Nah, ini kan berantai. P maka Q, sebab Q maka R. Jadi Q-nya kita hilangkan. Jadi kesimpulannya, sebab P maka pasti R. Contohnya, premis 1. Jika Ani rajin, maka ia naik kelas. Premis 2. Jika Ani naik kelas, maka ia mendapat hadiah. Nah, kesimpulannya, jika Ani rajin, maka ia mendapat hadiah. Sebab P, akibatnya pasti R.